Saudara, dalam 2 pekan ini, gelombang aspirasi sivitas akademika dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia terkait situasi politik menjelang pemilu ini terasa semakin kencang. Selain petisi dan pernyataan sikap, ada juga aksi mahasiswa yang akan dilakukan, yakni Long March sampai ke Istana Kepresidenan. Nah, saya tidak sendirian di sidang viral kali ini. Bagaimana kalau kita mendengar pendapat atau pandangan dari Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia. Bang Ray, langsung saja, melihat gelombang aspirasi kampus tersebut itu bagaimana menurut Abang? Iya, ini kan sebetulnya ada sesuatu yang mestinya bisa diprediksi oleh pemerintah ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kan ini bukan gerakan yang tiba-tiba. Ini gerakan yang sebetulnya akar historisnya bisa dilacak ke 6 sampai 7 bulan yang lalu begitu ya, di mana saat itu banyak sivitas akademika yang melakukan kritik terhadap presiden terkait dengan revisi undang-undang KPK, setelah itu undang-undang Omnibus Law ya, dan tentu banyak praktek-praktek yang lainnya yang terasa itu seperti mengejar target tapi dengan mengabaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik begitu ya. Misalnya revisi undang-undang KPK itu dengan partisipasi yang sangat minim. Omnibus Law, masa undang-undang sebanyak itu hanya diselesaikan dalam 6 bulan misalnya kan. Nah, sampai kemudian adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, para sivitas akademika sudah mengingatkan sekalipun putusan itu legal ya, secara aturan, secara hukum, tapi secara moral itu bermasalah. Baiknya itu diabaikan oleh presiden dalam pengertian presiden jangan sampai mengambil kepentingan ya dari aturan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap apa istilahnya itu ya bertentangan dengan etika ya bertentangan dengan moral gitu. Bahasa UIN-nya bertentangan dengan akhlakul karimah gitu lah kira-kira akhlakul karimah demokrasi gitu ya. Tapi kan kenyataannya tidak, presiden memakai apa namanya itu dasar itu untuk membolehkan anaknya ikut kontestasi sebagai calon wakil presiden kan. Nah, setelah itu kritik-kritik yang luas dilakukan oleh banyak sivitas akademika, tetapi kan makin ke sini kelihatan makin apa namanya itu, bukannya presiden malahan diri gitu, yang ada ya makin jauh terlibat dalam proses yang secara samar-samar kita sebut cawe-cawe elektoral gitu. Jadi bukan lagi cawe-cawe pemilu, tapi ini cawe-cawe elektoral, ya, cawe-cawe yang dilakukan demi meningkatkan elektabilitas paslon tertentu gitu kan, bahkan partai politik tertentu. Ya, misalnya kita melihat dan mendengar kemarin itu presiden diundang oleh salah satu partai yang di dalam survei baru kira-kira mendapat 2% hanya untuk sekedar minum kopi, minum teh gitu. Kan nggak masuk akal kita itu. Sementara mungkin di banyak tempat ya banyak partai yang kesulitan mendapatkan waktu untuk bisa bertemu dengan presiden ya, tapi dengan posisi sekedar minum teh loh ya. Kalau membicarakan ini membuat aspirasi, ya itu mungkin diperhatikan oleh presiden. Ini minum teh gitu loh. Bisa itu presiden hadir, lalu besok paginya beserta dengan pengurus partai yang dimaksud melakukan apa namanya itu gerak gerak apa namanya Jalan sehat. olahraga pagi begitu ya, jalan kaki pagi gitu. Jadi baik malamnya maupun paginya presiden bersama dengan partai yang dimaksud. Kan ini ada apa gitu kan, pertanyaan yang sehat, kok bisa begitu ya presiden kita gitu kan, bukannya ngurusin 278 juta rakyat Indonesia ini malah wah ngeteh malam bersama partai tertentu, paginya partai yang sama ikut lo apa jalan. Nah itulah sampai kemudian ke peristiwa-peristiwa bansos ini kan, di mana presiden kelihatan fokus sekali untuk membagi-bagikan bansos itu. Nah dari situlah mungkin ya para akademisi, sivitas akademika ini merasa dengan cara apa sih bisa disampaikan kepada presiden agar presiden itu lebih bisa nahan diri gitu loh, lebih bisa bersikap independen, bersikap netral, bersikap lebih mengayomi kepada semua peserta pemilu gitu. Nah, karena kalau kita cuman ya kritik-kritik biasa, mungkin pakai WA, ada yang menulis ya kan, ada yang begini-begini ya seperti diabaikan gitu ya. Lalu muncullah akumulasinya seperti yang kita lihat dalam 3-4 hari terakhir ini gitu ya, di mana
para sivitas akademika di bawah apa namanya itu ya, koordinasi para guru besar. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang Ray. Ya. Aksi ini kan banyak yang bilang sebagai bentuk partisipasi politik mengawal dan memajukan demokrasi. Apakah masih sesuai dengan koridor demokrasi, Bang? Kalau menurut Abang? Aksi ini, oh iya, ini kan sangat smooth kan. Ya ini guru-guru besar ini hanya mengambil tempat di kampusnya masing-masing, ya kan, membacakan deklarasi gitu. Itu pun dia dilakukan tuh ya karena sepertinya mentok gitu loh. Presiden ini disampaikan dengan cara yang lebih soft dari itu, kan diabaikan. Kan bukan sekali dua kali dikritik ya soal putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan, Undang-Undang Omnibus Law, revisi KPK, macam-macam dan sebagainya. Tapi kan Presiden seperti jalan sendiri, udah diteriakin sama-sama melalui berbagai media sosial soal keterlibatan Presiden yang begitu intensif ya dalam hal membagi-bagikan bansos itu gitu. Padahal beliau punya begitu banyak aparatus yang dapat melakukan itu sampai ke aparat desa kan sebetulnya aparat beliau tuh yang bisa mengerjakannya gitu. Nah jadi dengan tampilnya mereka dan itu pun tetap di koridor kampus ya, belum turun ya, hanya di selasar kampus, ada yang di halaman kampus macam-macam. Ya jelas ini apa namanya itu kritik dengan cara yang sangat sopan, dengan cara yang sangat beradab gitu. Dan kalau kita baca rilisnya juga nggak ada rilis-rilis yang caci maki begitu ya, atau rilis-rilis yang sampai kepada kaitan untuk misalnya memasukkan Pak Jokowi, nggak ada yang ke sana. Bobot dari rilis itu substansinya menurut saya garis umumnya cuma dua kok. Ayo kita pemilu yang demokratik dong gitu ya kan, yang lebih beradab, yang lebih berakhlakul karimah gitu. Jangan sampai karena urusan kekuasaan ya 5 tahunan demokrasinya kita hancurkan gitu. Ya kita seperti sekarang dalam pemilihan mereka yang terjadi pemerosotan itu gitu. Cuma itu pesannya umumnya tuh. Nah pesan keduanya adalah ya supaya presiden lebih negarawan lah. Sebab sifat presiden yang kelihatan apa nama cawe-cawe elektoral itu implikasinya bukan pada siapa-siapa. Itu implikasinya bagi bangsa dan negara ini kan. Implikasinya bagi keadaban berdemokrasi. Yang lain merasa kemudian nggak dilayani oleh presiden, nggak diayomi oleh presiden. Padahal sebagai presiden ya kan kewajiban beliau itu harus mengayomi semuanya. Kecuali beliau tidak sedang jadi presiden, ya boleh. Mau kampanye, mau apa silakan, tapi tidak dalam kondisi sebagai presiden, makanya cuti dulu gitu. Nah ini kan presiden nggak pernah cuti-cuti, tapi kopi bersama, ya kan, makan bersama, ngeteh bersama, olahraga bersama gitu, dan nggak pernah itu diundang paslon-paslon yang lain kan oleh beliau gitu, dan sebagainya gitu. Jadi ya tentu saja mereka akan mengatakan itu kan apa namanya masih di bawah koridor presiden. Oh iya kita semua juga tahu lah. Ya, itulah pentingnya melihatnya itu nggak lebih dari nggak sekedar boleh nggak boleh gitu aturan gitu, tapi melihatnya itu dalam konteks keadaban demokrasi, dalam konteks akhlak demokrasi. Jadi kalau Anda bisa apa namanya itu ya mengalokasikan waktumu untuk minum teh, sekedar minum teh dengan ketua partai politik tertentu, lalu paginya, oh ya mosok kita ini kan punya apa namanya itu punya 16 sampai 20 partai politik. Itu partai yang lain kapan diajak tidak dilakukan oleh presiden dan sebagainya itu. Jadi sebagai presiden kewajiban mereka beliau adalah bersikap netral gitu ya. Nah, kalau tidak mau netral ya silakan cuti. Boleh kok, tidak ada masalah gitu. Dan sebagainya. Oke, Bang, ini ada rencana mahasiswa turun untuk Long March, Bang. Ini banyak yang bilang ini dikaitkan dengan tragedi 98. Akankah akan terulang, Bang? Kalau mahasiswanya saya kira beda lagi ya. Apakah ada konektivitasnya? Mungkin ada yang namanya juga. Ini kan guru-guru besar mereka juga gitu ya. Mereka mahasiswa ini melihat guru-guru besar mereka udah turun kan. Mungkin ada rasa malu juga di mereka, yang guru-guru besar kita aja udah mengungkapkan pendapat, maksud kita diam juga gitu. Itu satu. Saya kira juga dengan pelabelan yang
tidak patut kepada guru-guru besar itu juga sedikit banyak mungkin membuat mahasiswa-mahasiswa ini agak nggak independen lah, nggak netral lah ya, atau partisal lah macam-macam. Tentu sedikit banyak itu juga ya dapat membuat rasa tidak nyaman di kalangan mahasiswanya gitu ya. Tapi itu menurut saya gerakan tersendiri. Saya nggak terlalu yakin misalnya guru-guru besar ini buat skenario agar mahasiswa yang jalan kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau mahasiswanya kemudian tergerak melihat guru besar mereka udah bergerak atau guru besar mereka dicap dengan macam-macam ya itu hukum alam yang biasa saja kan gitu kira-kira. Oke, Bang, sampai tahap mana ini dapat menjadi warning bagi pemerintahan bahwa ini suara Nggak dari tahu kampus saya ini itu. bisa didengar, Bang? Saya tidak tahu, itu makanya itu tergantung presidennya. Kalau presidennya menganggap ini biasa-biasa saja, ya saya kira juga ya nggak tahu karena ini kan bukan gerakan yang murni dan oleh karena itu kita nggak tahu di mana ini ujungnya dan apa setelah itu kita nggak tahu. Ya itu guru-guru besar yang apa namanya itu yang mengelolanya sendiri kita nggak tahu itu di mana ini selesainya apa setelah ini apa yang dilakukan kita nggak tahu karena ini kan bukan sesuatu yang dimobilisir ini organik alami munculnya gitu loh. Nah cuman tentu bisa kita raba kalau presiden tetap begini terus ya cuman dua pilihannya guru besar ini terus melakukan kritik lebih terbuka atau mereka kemudian ya sudahlah gitu. Yang penting kan kewajiban akademik mereka udah dilakukan, yaitu mengingatkan presiden itu dan sebagai orang akademisi mereka sudah menyampaikan apa namanya kritik mereka, pesan-pesan mereka. Ya kalau di apa namanya itu disikapi dengan positif ya alhamdulillah, nggak disikapi ya sudah. Yang penting guru-guru besar itu sebagai kewajiban akademik mereka udah telah sampaikan kepada presiden gitu. Ya, Bang, ini kan kampus terbelah, Bang. Sivitas Akademika ini menyerang atau menyoroti presiden, kemudian para rektor ini justru kebalikannya, malah kayak seperti memuji-muji presiden. Itu bagaimana? Ya, organik gitu ya. Biasanya yang bisa termobilisasi itu yang instrumen, gitu loh kira-kira tuh. Yang apa namanya itu yang ada organisasinya, itu bisa lebih mudah disebut dimobilisasi gitu. Tapi ini sifatnya individual, gitu loh kira-kira tuh. Karena sifatnya individual, sulit mengatakan ini dimobilisasi. Nah, yang bisa dimobilisasi itu adalah mereka yang berada di jalur-jalur instrumen formal gitu loh. Ya kan tinggal satu komando, kalau pimpinannya mengatakan kita ke sana ya ikut yang lainnya gitu. Kalau ini gimana coba? Sekarang aja misalnya saya dengar itu sudah hampir 250 guru besar loh. Dari hampir 70 kampus yang terlibat. Gimana mengorganisir 270 kepala itu? Kan Anda pernah mahasiswa, kita juga pernah aktivis, undang satu guru besar aja susahnya minta ampun, ditanyain dulu makalahnya mana? Poin pentingnya, metodologi aksinya kayak apa, argumennya bagaimana gitu. Nah itu susahnya minta ampun gitu. Nah itu satu. Nah tentu kalau ada pihak yang lain atau institusi yang lain atau apapun, ya silakan. Ya memang dari awal terlihat terbaca betul ini bukan gerakan institusi, ini gerakan person yang melihat ya keadaban demokrasi itu tergerus, lalu mereka apa namanya itu tergerak gitu, lalu ya berjejaring individu-individu itu sekarang mengungkapkan pernyataan mereka kepada mereka terkait dengan situasi demokrasi ini gitu. Oke, terakhir Bang, seberapa besar gerakan dari Sivitas Akademika ini bisa mempengaruhi kepercayaan rakyat, terutama kan bagi pemerintahan saat ini, Bang? Iya, saya tidak tahu, tetapi kan tidak bisa kita abaikan begitu juga, ya guru-guru besar ini gitu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, mereka kan punya mahasiswa, kan mahasiswanya itu pasti lihat juga, apalagi kalau kemudian guru-guru besar ini pasti akan berimplikasi gitu. Nah, oleh karena itulah menurut saya ya apa namanya itu apakah ini akan dapat menurunkan? Bisa ya kalau perlakuan terhadap guru besar ini ya seperti tidak manusiawi gitu loh.
seperti tidak punya adab gitu. Kan di kita itu kan selalu ada pameo, adab dulu baru ilmu gitu loh. Jadi kalau kemudian guru-guru besar ini apa namanya diperlakukan seperti kurang adab, ya tentu akan ada reaksi ya langsung atau tidak langsung mungkin dari mereka yang sudah pernah dididik oleh guru-guru besar atau kurang beradab nih. Karena di pameo kita itu adab dulu baru ilmu, bukan ilmu dulu baru adab gitu loh kira-kira. Oke. Bang Rai, terima kasih banyak atas waktunya Paham. dan informasi-informasi yang didapatkan ini cukup menjelaskan bagaimana situasi politik saat ini sampai Civitas Akademika akhirnya buka suara, membuat suatu petisi dan juga kritikan-kritikan terhadap pemerintah, kondisi pemerintah saat ini. Terima kasih Bang Rai atas waktunya. Demikian Sama-sama, sampai ketemu lagi. hari ini. Saya Rusdi Ya, Maulana. terima Sampai kasih jumpa. banyak.